Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hujan diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Daerah yang rawan bencana dihimbau untuk waspada. Daerah mana saja yang perlu mengantisipasi dampak cuaca tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Pak Guswanto, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Guswanto, pantauan cuaca di DKI Jakarta pada akhir pekan seperti apa, Pak Guswanto? Ya, kalau kita lihat pantauan cuaca di DKI itu untuk akhir pekan ya, kita lihat tanggal 13 November ini kita perakirakan nanti siang hari jam 13 sampai jam 19 ya kira-kira itu masih hujan ringan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Kemudian hujan disertai petir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kemudian ini nanti kita melihat pada malam hari hanya berawan ya. Kemudian untuk tanggal 14 November itu juga sama. Pagi hari masih berawan, namun siang hari jam 1 sampai jam 19 lah diperkirakan ada hujan ringan di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, hujan sedang ada di Jakarta Barat, hujan disertai petir ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kemudian ini berlanjut malam sudah mulai berangsur berkurang ya. Ya, demikian. Baik, Pak Guswanto, apakah ada potensi banjir terjadi di DKI Jakarta dalam beberapa waktu mendatang ini? Kalau kita lihat saat ini kan DKI Jakarta sendiri itu masuki musim hujannya tidak sama ya. Ada yang Oktober, November, dan bahkan ada yang Desember nanti Jakarta Pusat, Jakarta Utara itu masih masuknya di bulan Desember. Namun kita melihat faktor yang menyebabkan adanya bencana hidrometeorologi banjir di Jakarta itu ada 3 hal. Yang pertama adalah banjir kiriman barangkali dari hujan di sekitar Jabodetabek. Misalkan kita melihat seperti tanggal 6, 7, 8 kemarin ya, itu kan juga hujan di wilayah Bogor itu sampai 125 mm. Nah, hari ini pun juga kita melihat hari kemarin ya, tanggal 12, itu hujan di Pasar Minggu itu sampai 104 mm. Lainnya rendah semua di bawah 60 mm. Jadi potensi penyebab hujan seperti itu. Kemudian ada juga penyebab yang kedua adalah jatuhnya hujan di area Jakarta sendiri. Itu menyebabkan air tergenang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor daripada rob atau pasang air laut ya nanti. Jadi saat ini yang perlu diwaspadai adalah banjir dari sekitar DKI Jakarta karena daerah sungainya muaranya semua ke Jakarta. Oke, Pak Guswanto, untuk wilayah lain, Pak Guswanto, di Indonesia wilayah-wilayah mana saja yang punya potensi cuaca buruk dan ada kekhawatiran dampak banjir, di mana saja? Baik, kalau kita melihat untuk wilayah lain ya, artinya kita melihat dari dua sisi ini ya. Dengan curah hujan di atas 50 mm, kemudian probabilistiknya itu 60% ya, itu terjadi di wilayah untuk tanggal 13 November ini ada di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Sedangkan tanggal 14 besok itu masih terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Itu untuk yang kalau kita lihat dari, sedangkan dari impact based forecast, dampak yang perakiraan itu semua rata-rata tanggal 13 sampai 14 itu posisi waspada. Nah, yang perlu kita lihat adalah daerah-daerah yang sudah lama digenangin air ya, misalkan seperti Sintang. Sintang itu sejak tanggal 1 November sampai sekarang itu masih terus mengalami curah hujan walaupun tidak kondisi berat ya. Artinya begini, hujannya itu lama, cukup waktunya gitu loh. Terus kemudian Sintang sendiri posisi geografisnya itu ada 2 sungai ya, Melawi dan Kapuas Hulu itu bertemunya di Sintang. Sehingga airnya itu tidak surut-surut, kalau hujan jatuh tetap di situ. Ada contoh lagi barangkali di Serdang Bedagai, itu juga perlu diwaspadai seperti itu. Oke, Pak Guswanto, bentuk antisipasi yang bisa dilakukan oleh warga menyikapi mengenai potensi cuaca buruk seperti apa? Ya, bentuk antisipasi yang bisa dilakukan oleh warga dalam menghadapinya yang pertama adalah
warga tetap tenang dan selalu waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi akibat dari cuaca ekstrim. Itu kemudian kita perlu mengupdate informasi dari website BMKG ya, artinya info-info di call center maupun dari media sosial yang diberikan oleh BMKG. Kemudian ada mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya, yaitu masyarakat itu perlu mengenali lingkungan sekitarnya, tempat tinggalnya, dan kondisi hujan yang terjadi. Dengan adanya mengenali dua hal ini, barangkali itu adalah mitigasi yang sesungguhnya dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, kita himbau pada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan, misalkan bantaran sungai dan lain sebagainya, agak lebih berhati-hati dibanding yang daerah yang aman seperti itu. Baik, Pak Guswanto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Guswanto.